Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Haikal Kadafi. Di sebelah saya sudah ada narasumber kita, yaitu Humas dari Badan Tenaga Nuklir Nasional. Halo Bang Rizky, apa kabar Bang? Halo, halo, baik, baik, baik. Nah, uh, kalau boleh tahu nih Bang, Bang Rizky kalau nggak salah juga alumni Humas UNJ ya Bang? Iya betul, saya alumni angkatan 2012. 2012. Wah, 2012. Waktu itu berarti masih menyatu sama PKN ya Bang? Prodinya Iya, Mas, maksudnya namanya masih ISP waktu itu. ISP. Jurusan Oh, masih ISP, Ilmu Sosial Politik. ilmu sosial politik ya gitu Bang. Nah, uh, selama Abang menjadi Humas Batan, khususnya di tahun 2020 nih Bang, kan ada yang Mm-mm. namanya pandemi nih. Kira-kira Iya, iya. apa aja sih Bang yang berubah dari tahun 2019 dan 2020 setiap kegiatan kehumasannya itu Bang? Mulai berubah itu Maret ya, bulan Maret. Ini suara saya terdengar jelas kan ya? Iya, terdengar jelas Bang. Atau ada pantulan-pantulan enggak kan ya? Nggak ada Bang, jelas-jelas. Ya, jadi memang mulainya itu bulan Maret kita benar-benar seluruh lembaga pemerintahan itu mulai berbenah, mulai menyiapkan semua aplikasi menjadi online seperti kehadiran jadi online semua. Jadi kita uh, presensi menggunakan aplikasi di handphone, terus mencatat kegiatan-kegiatan kita per setiap harinya itu di handphone. Semua berbasis aplikasi sekarang. Mulai dari itu sih. Oh iya Bang, pokoknya berubah lah ya setiap kegiatan dari Ya, kehumasan itu sendiri. Nah, betul, betul. karena berubah nih, saya juga melihat banyak sekali di Instagramnya Batan itu webinar nih Bang. Nah, webinar ini saya melihat contohnya saja di bulan November gitu Bang. Di bulan Mhm. November hampir sebanyak 5 kali. Nah, itu kan abang sebagai humas tentunya sibuk dengan desain, sibuk untuk mempersiapkan acaranya. Gimana sih bang Mhm. cara abang membagi waktunya gitu bang? Pertama tetap ya kita harus mengetahui nih rentetan acaranya tuh yang paling awal itu apa, terus yang paling urgent itu apa. Jadi kita nggak akan bisa kerja sendiri ya, kita tetap harus kerja tim, kita harus bagi tugas. Biasanya kan untuk satu acara itu kita menyelesaikan selama paling lama itu 2 hari sebelum acara. Nah, nanti setelah kalau misalkan kayak kemarin di bulan November ada 5, itu kan 5 itu kalau nggak salah 1 minggu ada sekitar 2 sampai 3 acara. Nah, itu benar-benar kita bagi, kita koordinasiin, saya mau kerjaan yang mana nih, nanti rekan saya kerjaan yang mana. Oh Benar-benar harus iya iya. dibagi waktunya gitu loh. Oh, oke oke Sampai bang. akhirnya eh, sampai akhirnya itu kita bisa menyesuaikan nanti kalau misalkan ada revisi atau ada perubahan nama narasumber. Jadi benar-benar nggak bisa Ya, sendirian intinya. Kerjasama di saat era pandemi ini makin harus gencar diperkuat sih. diperkuat ya, betul betul bang. Mhm. Nah, yang terpenting dari semua ketika abang tadi mempersiapkan sebuah acara, yang terpenting itu adalah komunikasi tim. Nah, Betul. saya pernah mengalami gitu bang, ketika di organisasi saya sering mengalami miskomunikasi. Nah, gimana sih cara tim abang gitu dari Batan komunikasinya gitu, gimana bang caranya agar tidak ada terjadinya miskomunikasi gitu bang? Oke, jadi misalkan sebenarnya yang bulan November itu karena rentetan acara eh, Hari Jadi Batan ya. Jadi Hmm, Batan udah jadi 62 tahun, terus makanya banyak banget acara dari mulai bulan September sampai dengan Desember sebenarnya, Desember awal. Jadi untuk meminimalisir dari eh, kesalahan informasi atau jadi tidak apa namanya tidak kerjasamanya kurang baik itu kita biasanya per minggu itu kita harus rapat. Jadi misalkan ini rapatnya rapat yang daily ya. Jadi, iya tiap minggu, tiap di hari Senin kita mulai rapat sekitar jam 9. Kita harus tahu dulu nih minggu ini ada acara apa aja sih.
Itu yang pertama. Terus kita bagi tugas lagi. eh, Bagi tugas nggak boleh sendirian memang ya. Jadi harus ada satu satu ini eksekutor, satu ini Hmm, supervisor. Jadi supervisor. supervisor bertindak untuk mengingatkan bahwa ada perubahan ini dan itu, ada ternyata tanggalnya berubah gitu. Nah, eksekutor ya mengeksekusi ya. Jadi benar-benar tektoknya tuh bagus ya. Jadi ada, kalau misalkan eksekutor dijadikan sebagai supervisor juga, satu yang akan salah itu tadi. Jadi dia punya double pekerjaan yang dimana dia lagi ngerjain ini tiba-tiba berubah, itu otomatis moodnya akan rusak gitu moodnya. Hmm, Kita harus di sebagai karyawan juga kita harus memperhatikan iklim organisasi ya, yang paling penting iya betul bang. ya. Jadi sebisa mungkin kita membuat nyaman rekan kerja kita, maka tujuan dari organisasi akan tercapai sih itu. Oke oke bang. Eh, nah selanjut saya cukup terkejut dengan bahwa Batan ini sudah sorry tadi 62 tahun berdiri ya bang. 62 tahun benar ya. 62 tahun berdiri. Nah mungkin itu masih terasa asing di saya dan juga di Benar benar teman-teman benar saya. benar ya, Benar ya bang. Nah benar kalau banget. boleh tahu nih bang, Batan itu kan kalau nuklir kata intinya saya tangkap itu nuklir. Sebenarnya apa aja sih bang job desk dari Batan ini sendiri bang gitu? Kalau job desk itu sebenarnya ada beberapa ya. Kita bicara misi aja deh. Jadi Ya betul. misinya sebenarnya lebih ke strategi iptek nuklir secara nasional. Terus juga kita mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi nuklir. Jadi ber- berkhusus pada kemanfaatan bagi masyarakat. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu memperkuat, gimana ya bicara, memperkuat peran nuklir ini di Indonesia untuk bisa dapat bersaing secara regional maupun internasional seperti itu. Terus juga yang ke sebenarnya yang paling penting, jadi sebenarnya ada kurang kurang lebih ada lima misi yang Batan punya. Nah, tapi tujuan paling utamanya itu sebenarnya adalah meningkatkan hasil litbang ya, dari energi nuklir. Misalkan jadi dari energi nuklir itu ada isotop, namanya isotop itu semacam apa ya? Jadi semacam hasil litbang yang diinjeksi ke bisa ke tubuh itu untuk apa ya, mencari fungsi ginjal. Kalau jadi isotop itu macam-macam, ada yang bisa untuk kanker, ada yang bisa mendeteksi fungsi ginjal. Terus juga radiasi nih, radiasi juga teman-teman kan kadang-kadang radiasi itu taunya ya berbahaya buat tubuh. Iya memang berbahaya, satu itu udah pasti berbahaya. Yang kedua, selain berbahaya itu juga ada manfaatnya ternyata. Manfaatnya bisa bisa yang saat ini lagi gencar dilakukan di Batan itu bisa memutasi genetik dari tanaman. Misalkan padi kita radiasi, kita ubah sifat lemahnya padi itu menjadi lebih kuat. Jadi misalkan dia tadinya daya tahan hamanya itu kurang, itu jadi lebih kuat lagi gitu. Misalkan bulir padinya, tahu nggak sih yang bulir padi itu yang akan Yang menjadi beras itu. iya iya. Nah, kalau misalkan itunya sedikit tuh bulir padinya, melalui radiasi kita ubah genetiknya, itu bisa menjadi banyak bulir padinya. Jadi kalau misalkan bicara radiasi itu kurang lebih kayak kita nonton ini ya, nonton Hulk ya. Iya. Jadi Hulk kan emang benar-benar dia manusia terus berubah jadi hijau karena efek radiasi gamma, terus jadi kuat. Intinya tuh seperti itu. Kalau kalau mungkin bisa diimajinasikan bahwa kita merubah sesuatu, kita ubah genetiknya itu menjadi sesuai kemauan kita gitu loh. Itu sebenarnya fungsi dari radiasi yang mungkin teman-teman tuh uh, masyarakat juga kurang banyak tahu soal itu. Nah, kita ditugaskan untuk selain mensosialisasikan fungsi-fungsi radiasi tersebut, kita juga menyebarkan hasil litbang penelitian dan pengembangan dari nuklir itu kepada masyarakat. Nah, jadi fungsinya adalah itu untuk mendukung program pembangunan nasional seperti itu. Oke oke bang.
ternyata emang nggak bisa dalam waktu singkat untuk iya betul bang. mengetahui nuklir sih. Ternyata sangat luas sekali ya bang, job desk dari nuklir ini nggak hanya sekedar tok nuklir gitu aja sih bang. Nah, Iya uh, betul. seperti yang kita rasakan kita sudah berada di akhir tahun nih bang. Kira-kira dari abang Mhm. sendiri resolusi untuk tahun 2021 kalau boleh tahu apa tuh bang? Paling pertama sehat sih ya, itu wajib tuh Sehat, sehat, betul. sehat dan menyehatkan keluarga sih intinya. Terus yang kedua, kita mau cari-cari lagi nih strategi apa sih yang cocok untuk di tahun depan dengan situasi yang mungkin masih naik turun seperti ini, khusus untuk sosialisasi lagi seperti itu. Nah, oke bang, Mungkin tepat. ya Apa yang mungkin dalam dalam waktu dekat sih itu dulu aja sih. oke, oke bang. Oke bang, siap. Tepat seperti yang ingin saya tanyakan bahwa Hmm. di sini selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan humas di tahun 2021. Nah, kita di sini mengangkat tema strategi aktif dan produktif humas di era new normal. Nah, Hmm. pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana caranya humas nih dalam agar tetap relevan gitu bang, agar tetap relevan dengan stakeholder di tengah ketidakpastian atau di tengah kondisi yang corona ini gitu bang. Gimana bang? Ya kemarin saya sempat membuat sebuah analisis ya. Jadi eh kan satu satu jalur yang akan menjadi eh, bolak-baliknya stakeholder itu melalui internet ya. Iya, Itu internet. benar-benar jalurnya tuh bolak-balik tuh sangat 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 masif kalau di era saat ini, apalagi pandemi kayak gini ya. Jadi pada bulan ini saya sempat membuat analisis tentang seberapa jauh sih kualitas dari website Batan, Hmm, eh, kualitasnya tuh seberapa baik. Kita coba analisis untuk nanti akan dilakukan perbaikan di tahun berikutnya, tahun 2021. Jadi tujuannya ini supaya kita mau mencari tahu nih apakah website kita ini yang sebagai pintu utama, apalagi di era pandemi ini, pintu utama ini sudah menyuplai segala kebutuhan dari masyarakat atau belum, misalkan gini. Jadi kan hmm. dalam ini mungkin strategi yang saya baru temuin. Jadi sistem informasi atau website ini mempunyai 3 kriteria yang paling penting nih untuk setiap website. Ya, namanya ini web qual ya, WEBQUAL. Nah, di web qual 4.0, web qual 4.0 ini semua website itu harus memiliki satu usability yang bisa menunjang apa sih kira-kira eh, yang mau digunakan masyarakat ketika masuk ke website kita. Jadi penggunaannya itu harus sebisa mungkin itu harus mudah, itu usability. Terus yang kedua itu ada, kalau nggak salah ada interaksi pelayanan ya. Sebentar, coba saya cek dulu. Jadi kalau yang kedua itu interaksi pelayanan. Jadi seberapa baik sih website ini menyuplai fitur-fitur yang dapat menjadikan, kalau misal menjadikan kayak seperti live chat ya. Jadi ketika Hmm. orang nanya terus langsung ada operator yang jawab, itu yang kedua. Lalu yang ketiga itu saya rada lupa, boleh saya minta waktu sedikit Oke, oke buat bang. Gak apa-apa. sebentar ya. Iya, oke bang. Kemarin tuh saya minta Mas Torik sama Ijal terus sama teman-teman si Cule kalau nggak salah untuk buat Hmm. ikut isi isi kuesioner saya Hmm. kemarin. Oh, iya bang. Jadi, oh itu Humas 2018 bang. Saya dari Oh, Mas 2019. 2018. Oke, Iya, oke, oke. tadi sih Bang Kenal itu. Iya, saya dari Oh, iya, iya, iya. 2019 sama teman-teman. Oh, dia itu Nih, Bang. Oh, iya ya. hmm, Dia gimana apa? gimana? Dia PKL di Batan, Bang. Bang Torik Iya, itu sama Bang Jal. PKL di Batan. Nah, jadi nih saya lanjutin lagi ya. Jadi kan tadi udah Iya. usability ya, usabilitas.
fitur-fitur kegunaan dari si website ini, seperti eh, website ini bagaimana sih, apakah bisa dikenali oleh masyarakat, ya kan? Terus desainnya juga, desain dari webnya ini apakah nyaman dilihat, terus jenis dan ukuran dari tulisan-tulisan di website kami ini apakah enak untuk dibaca. Jadi hal-hal teknis yang mungkin menjadi apa ya, menjadi penunjang dari strategi kami. Jadi kalau bicara strategi itu nggak hanya meluas tujuannya dari organisasi itu apa, tapi kita harus membahas teknis-teknis yang membuat strategi komunikasi kita itu berjalan dengan baik. Salah satunya itu kategori dari usability. Terus yang kedua adalah kualitas informasi dalam web kita nih. Kalau misalkan kita punya website itu informasinya harus jelas, terus harus terpercaya. Otomatis semua semua yang kita tampilkan di website kita itu harus mempunyai sumber, di mana sumbernya bisa perorangan atau bisa sumber dari ahli. Terus juga kalau menggunakan di website itu harus beragam. Nah, terus yang ketiga itu tadi ada interaksi pelayanan. Interaksi pelayanan itu memang dikhususkan untuk masyarakat-masyarakat yang ingin bertanya dengan kami secara langsung. Nah, jadi untuk 2021 kami emang gencar untuk meningkatkan kualitas-kualitas dari media-media digital yang kami punya. Seperti itu sih, Mas. Baik Bang, pada intinya agar relevan dengan stakeholder ini, Abang sebagai Humas Batan, yang pertama itu menganalisis web, karena di situ kita bisa mengetahui pergerakan dari masyarakat atau publik yang melihat web kita dan melakukan perbaikan. Betul. Lalu ada 3 kriteria dari website yang baik itu. Yang pertama ada kemudahan kegunaan, kualitas Mm-mm. informasi, dan interaksi pelayanan, gitu ya Iya, Bang. betul. Itu merujuk Oke, pada Web 4.0 ya, yang ya. benar-benar sudah ada yang meneliti hal itu. Oke Bang. Nah, selanjutnya nih Bang, bagaimana sih cara kita mengatur waktu komunikasi yang tepat di saat tren yang tidak menentu ini, gitu Bang? Komunikasi yang tepat di saat ini, gitu Bang. Pertama kita harus tahu dulu nih, si stakeholder atau halayak umum ini menghubungi kita lewat mana sih, intinya itu dulu. Kalau misalkan dikatakan melalui media seperti media sosial ini kan masing-masing dari media sosial ini kan punya karakter ya. Jadi misalkan Instagram ada jam apa sih namanya, yang jam terbang yang tingginya itu, jam jam kunjung yang tingginya itu ada misalkan di sekitar jam 5 sore, terus di sekitar jam waktu makan siang. Maka Hmm. kita harus, yang pertama harus kita tahu itu dulu karakteristik dari media sosial kita itu dibukanya kapan. Karena kalau misalkan pengunjung, contohnya seperti ini ya, misalkan pengunjung itu kita menghubungkan ke kita itu di Instagram itu jam 9 pagi. Misalkan ya, ini contoh kasus. Kalau misalkan kita balas jam 9 pagi juga, otomatis itu insight-nya akan berkurang. Insight-nya akan kita akan menggait sedikit dari followers kita, intinya satu itu. Kami misalkan kita balasnya nanti di jam-jam makan siang, jam yang apa sih namanya, jam yang masyarakat sedang menggunakan aplikasi tersebut, itu otomatis insight-nya akan banyak. Karena ketika kita mengupdate sesuatu atau kita mereply sesuatu, orang itu pasti juga akan melihat. Kalau misalkan jam 9 itu kan orang masih pada yang lagi kerja, ada yang mungkin lagi kuliah. Jadi kita harus cari tahu waktu karakteristik dari media apa sih yang dihubungi oleh masyarakat ini. Kita juga nggak harus untuk langsung membalas, tidak harus, tapi kita harus tadi ya mengetahui karakteristik medianya dulu supaya kita bisa dalam satu balasan itu kita bisa menggait banyak orang lagi gitu. Itu intinya. Jadi ada algoritma yang harus kita pahami dari media sosial atau Hmm. dari misalkan dari website juga. Seperti itu sih, Mas. Oke. Berarti yang terpenting itu adalah kita pertama mengetahui dulu nih stakeholder kita menghubungi lewat mana mengakses informasinya ya Bang. Dan Betul, kita betul, betul. mengetahui bagaimana track pencarian informasi di media kita gitu ya Bang.
Nah, uh, akan selanjutnya akan nih Bang. akan lebih ini sih Mas, maaf, akan lebih Ya. berbeda nanti kalau misalkan memang si halayak umum ini menghubungi kita itu lewat nomor resmi. Kalau nomor Oh resmi iya. itu harus wajib dibalas secepat mungkin, Betul. seperti itu Oke, sih Mas. oke, oke, Bang. Nah, selanjutnya nih, Bang. Bagaimana sih cara kita membangun komunikasi dua arah yang efektif dengan publik kita gitu, Bang? Ya, jadi di Batan ini kita juga punya salah satu program terbaru ya, karena di era pandemi ini. Jadi kita ini emang punya khususnya di kami ya di bagian Pranata Humas di ada tempat kami itu namanya Pusat Diseminasi dan Kemitraan, dan salah satu tugas utamanya itu adalah sosialisasi. Nah, tantangannya adalah gimana caranya kita bisa melakukan sosialisasi secara dua arah tanpa harus melihat si pengunjung, kan intinya seperti itu. Nah, maka Hmm. kita membuat sebuah ini juga ya, sebuah programnya ini menggunakan Zoom juga. Jadi kita membuat kunjungan online yang mana masyarakat bisa secara langsung, contohnya ya, kita kita biasanya dikunjungi sama sekolah-sekolah secara langsung. Nah, sekarang kami mengajak sekolah-sekolah yang ingin berkunjung pada kami itu melalui online. Nanti kami siapkan rundown dan rundown dan uh, proses dari berjalan, misalkan ketika ada MC yang akan menyambut dari teman-teman yang sedang melakukan kunjungan, terus nanti akan kita sediakan juga video-video animasi mengenai uh, mengenai aplikasi radio isotop dan radio dan kegunaan radiasi. Jadi benar-benar kita siapkan semua video yang bisa menunjang pengetahuan teman-teman yang khususnya itu yang masih awam mengenai nuklir, agar bisa tetap menerima informasi. Lalu juga selain membuat video-video dan selain membuat video dan menyebarkan kepada masyarakat melalui kunjungan virtual itu, kita juga menyediakan waktu-waktu saat, jadi setelah menonton video, teman-teman dari yang kunjungan ini akan diajak di setiap booth yang akan ada kayak semacam operator yang akan menjawab pertanyaan langsung. Jadi misalkan ada sesi tanya jawab, ketika setelah selesai menonton video ini akan ada sesi tanya jawab yang mana teman-teman yang kunjungan online itu tinggal menggunakan fitur raise hand, misalkan fitur raise hand pada Zoom, atau mungkin tinggal ngomong aja langsung ketika dia sudah ada pertanyaan. Nanti akan dari rekan kami, dari operator kami secara langsung akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi lebih kepada si A mau nanya, si yang B ini operator kami langsung akan menjawab. Nah, jadi langsung akan dibuatkan dikhususkan waktu itu selama mungkin 5 menit atau 10 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh khalayak umum gitu sih sebenarnya. Jadi kayak kita membuat program kunjungan virtual sih. Jadi, Oke. jadi tetap dua arah. Ya, Bang. Dalam kata lain berarti melakukan jemput bola gitu ya, Bang? Ya, kita juga selain menjemput bola, kita juga emang selalu menerima setiap tahunnya, setiap bulannya Ya. kunjungan online itu jadinya. Jadi mulai dari Maret itu kita sebarkan melalui flyer, kita sebarkan ke sekolah-sekolah, kita sebarkan ke universitas juga yang mau mau mengikuti kunjungan online dalam Zoom ini bisa gitu. Jadi tetap kita kalau misalkan emang kita harus menjemput bola, maka kita harus jemput bola yang mungkin sekolah-sekolah yang jauh. Jadi intinya dalam dalam masa pandemi ini kita juga mempunyai keunggulan baru yang mana rekan-rekan yang tadinya dari jauh banget nggak bisa datang ke sini nih, misalkan ada yang dari kemarin itu ada yang dari Sulawesi, dari sekolah sekolah di Wow. Sulawesi, mereka ingin berkunjung nih, memang dari tahun-tahun sebelumnya mereka ingin berkunjung tapi tidak bisa berkunjung. Nah, semenjak ada program kunjungan virtual ini, mereka jadi bisa punya kesempatan untuk mengetahui apa sih Batan itu, terus apa sih radiasi,
apa sih kegunaan nuklir itu sebenarnya seperti itu. Jadi emang ya ada baik dan buruknya lah. Oke, 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 Bang. Nah, selanjutnya nih, Bang. Bagaimana sih cara Abang sebagai humas dan juga Batan menggunakan platform media agar komunikatif dengan publik nih, Bang? Gitu. Ya, yang tadi ya. Jadi kita harus tahu dulu ya karakteristik dari media sosialnya itu, dari medianya itu seperti apa. Misalkan ya, kalau misalkan tadi kan umum ya kita kita ambil contohnya lah. Sekarang saya mau lebih mengkhususkan, misalkan optimalisasi penggunaan Instagram misalkan. Instagram siapa sih yang lihat? Apa sih yang pertama? Misalkan nih Kadafi nih mau masuk Instagram, kira-kira mau lihat apa sih Kadafi? Ya, mau lihat foto, Bang, gitu. Nah, iya kan, intinya kan itu melalui gambar ya. Jadi Nah, jadi sebisa mungkin kita menggunakan gambar-gambar yang informatif satu, terus yang kedua adalah yang estetik karena itu akan senang bagi pengunjung itu untuk melihat. Nah, sayangnya di Batan ini emang masih masih terbagi ya informasi internal dan informasi publik. Nah, kita juga nanti akan strategi di tahun depan itu akan membagi informasi publik dan informasi untuk internal. Nah, yang pertama tadi itu untuk Instagram, misalkan untuk Twitter. Kalau misalkan Twitter juga kan sekarang emang juga lagi high juga nih laju informasinya. Di Twitter juga kan untuk biasanya di sana orang bisa bercerita lebih banyak melalui tweet-tweet. Nah, kita juga membuat itu juga. Jadi intinya tuh lebih kita harus mengetahui karakteristik tersebut, terus baru kita membuat kontennya untuk mengoptimalisasinya. Seperti itu aja sih simpelnya. oke, 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 Bang. Nah, nggak terasa nih, Bang, kita sudah di penghujung wawancara dan Oh udah ya. saya ingin menanyakan pertanyaan terakhir nih, Bang. Oke Faktor oke. apa saja yang membuat kegiatan kehumasan tetap produktif di era new normal ini, Bang? Em, Kreatif sih, benar-benar kita sebagai humas emang harus bisa apa aja. Satu, apalagi dengan situasi yang dadakan ini ya, gimana caranya supaya eh, pemasaran, supaya sosialisasi itu tetap berjalan, kita harus benar-benar kita cari formulanya itu seperti apa, harus riset juga kira-kira apa sih nanti 2 tahun atau 3 tahun ke depan yang akan tenar, seperti itu. Jadi benar-benar kita harus tetap sebisa mungkin mencoba apa yang hal kreatif terbaru yang ada, yang lagi ngetren. Itu aja sih sebenarnya. Oke, oke, oke. Siap. Tadi kita sudah berbincang-bincang ya dengan Bang Rizky Trisantoso ini, Humas dari Badan Tenaga Nuklir Nasional. Banyak sekali informasi, ilmu yang baru kita dapatkan dan tentunya sangat berguna sekali untuk kita nantinya ketika menjadi seorang humas. Nah, uh, Amin. amin. Terima kasih Bang Rizky Trisantoso atas Ya, waktunya, atas sama-sama. kesempatannya, dan izinkan kami untuk hasil wawancara ini akan di-upload di YouTube kelas kami dan juga akan ditulis dalam bentuk narasi gitu, Bang. Ya, silakan silakan. Oke, oke. Terima kasih, Bang Rizky. Uh, Semoga selalu dalam keadaan yang sehat-sehat selalu, dimudahkan dalam segala hal. Terima Amin. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.